Kim Jong-un dan Biden saling ancam soal uji coba rudal Korea Utara. Kedua pemimpin ini saling lempar ancaman. Kondisi kedua negara semakin memanas. Sejumlah negara khususnya Amerika Serikat mengecam uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara sebanyak 2 kali dalam kurun waktu sepekan pada minggu lalu di wilayah perairan Jepang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan lalu mengancam akan membalas Korea Utara dengan sejumlah respon jika negara pimpinan Kim Jong-un itu terus melakukan uji coba rudal. Hal itu juga disebut melanggar resolusi PBB. Menanggapi hal itu, Ri Pyong-chol, seorang pejabat terkemuka Korea Utara yang mengawasi uji coba rudal pekan lalu, mengatakan komentar Biden telah mengungkapkan permusuhan yang mendalam terhadap rezim Kim Jong-un. Pernyataan seperti itu dari Presiden Amerika Serikat adalah pelanggaran secara gamblang atas hak negara kami untuk membela diri dan memprovokasi hal tersebut, katanya dalam ataupun pernyataan yang dirilis media KCNA pada akhir pekan lalu. Ri mengatakan Pyongyang mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas kepala eksekutif Amerika Serikat yang menyebut uji coba reguler sebuah pelaksanaan hak negara kami untuk membela diri sebuah pelanggaran terhadap resolusi PBB. Bila Amerika Serikat melanjutkan pernyataannya yang sembrono tanpa memikirkan konsekuensinya, Amerika Serikat mungkin akan menghadapi sesuatu yang tidak baik, katanya, dan menyebut Korea Utara siap untuk terus meningkatkan kekuatan militer kami yang paling teliti dan luar biasa. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden melontarkan ancaman saat ditanya wartawan mengenai peluncuran rudal Korea Utara untuk kedua kalinya dalam sepekan terakhir pada Kamis 25 Maret lalu. Kami sedang berkonsultasi dengan sekutu dan rekan kami dan akan ada respon-respon jika mereka memilih untuk meningkatkan ketegangan kami. Akan memberikan respon yang sesuai, kata Biden seperti dikutip Reuters pada Kamis 25 Maret 2021. Sejumlah pengamat menganggap Korut kembali melontarkan proyektil karena Biden merespon santai peluncuran rudal jarak menengah mereka pada akhir pekan lalu. Kini Joe Biden menegaskan uji coba rudal Korea Utara pada Kamis itu melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1718 yang kerap dijadikan landasan untuk menjatuhkan sanksi atas Pyongyang setiap mereka mencoba senjata kapasitas nuklir. Saya juga menyiapkan sejumlah langkah diplomasi, tapi semua itu disiapkan jika Korea Utara setuju dan nuklirisasi, tutur Biden. Tak lama setelah Joe Biden menyampaikan pernyataan itu, perwakilan Amerika Serikat di PBB menyatakan bahwa Komite Sanksi Korea Utara akan bertemu pada Jumat 26 Maret atas permintaan mereka untuk membahas peluncuran rudal Korea Utara. Setelah serangkaian pemberitaan itu, Korea Utara melalui media propaganda mereka, KCNA pun mengemukakan jenis senjata yang mereka uji coba pada Kamis. KCNA melaporkan bahwa senjata itu dapat membawa beban 2,5 ton, tapi mereka tak menggunakan kata rudal atau balistik dalam laporan itu. Seorang ahli urusan nuklir dari Institut Teknologi Massachusetts, MIT, VP Narang, menduga senjata itu merupakan satu alutsista yang dipamerkan Korea Utara dalam parade militer pada Januari lalu. Terlihat seperti yang kita lihat di parade varian KN-23 dengan cat baru dan kapasitas lebih besar, hulu ledak 2,5 ton kemungkinan dapat menjawab pertanyaan apakah KN-23 ini bisa membawa nuklir. Ya bisa, tulis Narang di Twitter. Peluncuran rudal Korut itu pun mendapat kecaman sangat keras dari Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga. Peluncuran pertama dalam waktu sekitar 1 tahun lalu telah mengancam kawasan Jepang dan perdamaian serta keamanan kini diluncurkan kembali. Ini sangat keterlaluan, katanya. Hal itu juga menurutnya merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Kami memprotes dengan keras dan sangat mengutuk peluncuran rudal tersebut, kata Suga. Dewan Keamanan Nasional segera diadakan sebelumnya untuk membahas pengumpulan informasi dan tanggapan. Kami bertekad untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, Korea Selatan dan negara terkait lainnya untuk secara tegas guna melindungi kehidupan dan kehidupan damai rakyat, kata PM Suga. Sementara itu, Kim Jong-un ngamuk. Korea Utara tembak rudal ke Laut Jepang. Korea Utara dilaporkan kembali menembakkan rudal ke laut Kamis 25 Maret 2021 pagi. Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan atau Korsel menyebut rudal diluncurkan ke Laut Jepang atau Laut Timur di Korea.
Melansir AFP, tidak ada rincian lebih lanjut soal jenis perangkat atau berapa banyak yang ditembakkan secara total. Insiden ini terjadi setelah Pyongyang menembakkan 2 rudal non-balistik jarak pendek ke arah barat menuju Cina akhir pekan lalu. Ini menyusul kunjungan pejabat tinggi Amerika Serikat untuk membahas keamanan aliansi dan keamanan di Asia, di mana Korea Utara disebut sebagai ancaman. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengunjungi Jepang dan juga Korea Selatan pekan lalu. Hal senada juga dikabarkan Jepang. Reuters menulis sepanjang pantai negara Sakura memperingatkan kapal agar tidak mendekati benda yang jatuh yang diduga rudal balistik. Korea Utara yang memiliki senjata nuklir dilarang mengembangkan rudal balistik berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Tetapi negeri Kim Jong-un telah membuat kemajuan pesat menguji rudal yang mampu mencapai seluruh benua Amerika Serikat saat ketegangan meningkat pada tahun 2017 lalu. Pekan lalu, Korea Utara sempat melontarkan ancaman ke Amerika Serikat dan Presiden Joe Biden. Korea Utara juga kemarin marah besar ke Eropa. Hal ini terjadi setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi ke sejumlah negara yang dianggap melanggar hak asasi manusia atau HAM termasuk Korea Utara, China, dan juga Rusia. Sementara itu, ngeri, Korea Utara tembakkan 2 rudal jarak pendek. Seorang pejabat Amerika Serikat mengkonfirmasi jika Korea Utara menembakkan 2 rudal jarak pendek pada Sabtu dan Minggu lalu. Penembakan kedua rudal tersebut sebelumnya tidak dilaporkan. The Washington Post pertama kali melaporkan bahwa Korea Utara telah meluncurkan rudal. Anehnya, baik Korut maupun Korea Selatan tidak mengakui peluncuran kedua rudal tersebut seperti yang rutin dilakukan oleh kedua negara. Korut biasanya mengungkapkan peluncuran untuk mempromosikan kemajuan teknologinya, sementara Korea Selatan secepatnya memberikan informasi terbaru untuk menyoroti sifat provokatif tetangganya. Uji coba rudal akhir pekan lalu itu adalah yang pertama terjadi selama pemerintahan Presiden Joe Biden yang telah mengakui mencoba mendekati rezim Kim Jong-un seperti dilansir ABC News pada Rabu 24 Maret 2021. Kami belum mendengar langsung dari mereka melalui saluran diplomatik, ujar Penasehat Keamanan Nasional Jake Sullivan kepada wartawan awal pekan ini. Kami mengulurkan tangan karena kami percaya bahwa diplomasi harus menjadi bagian dari proses untuk melakukan denuklearisasi Korea Utara dan kami tetap berniat untuk mencapai tujuan itu, ujarnya. Korea Utara baru-baru ini mengeluh di depan umum tentang babak baru latihan militer Amerika dan Korea Selatan yang berlangsung di Korea Selatan. Melalui media pemerintah Korea Utara, saudara perempuan Kim Jong-un yang berpengaruh secara politik, Kim Yo-jong, memperingatkan pemerintahan Joe Biden bahwa jika mereka ingin tidur dalam damai selama 4 tahun ke depan, sebaiknya menahan diri untuk tidak menimbulkan bau pada langkah pertama.